Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di akhir pekan ini? Semoga baik-baik semua ya. Pada hari ini Sabtu 17 April 2021 kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam saat teduh ini dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Yang demikian firman-Nya, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia sambil memuji Allah. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan melakukannya. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ada berbagai rupa motivasi atau keinginan, harapan yang dimiliki setiap orang di dalam mengikut Tuhan. Coba kalau kita periksa dalam kehidupan kita, apa sih motivasi kita mengikuti Tuhan? Atau secara lebih konkret, apa sih motivasi kita di dalam melayani Tuhan dan jemaat-Nya? Karena sebagai orang-orang percaya, tentu kita memiliki harapan dan impian bahwa hidup kita berserah kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, maka harapannya hidup kita dilimpahkan berkat, kecukupan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali harapan atau ekspektasi atau motivasi yang kita miliki di dalam mengikut Tuhan dan juga di dalam melayaninya tidak murni-murni amat. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan manusiawi atau juga harapan dan keinginan-keinginan kedagingan kita yang kita harus akui masih ada di dalam diri kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bacaan Kisah Para Rasul 3, di sana kita temui bagaimana Rasul Petrus yang saat itu bersama dengan Yohanes masuk ke bait Allah, tetapi di dalam perjalanannya masuk melalui gerbang indah, ia bertemu dengan beberapa orang yang meminta sedekah. Di antaranya ada orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Jadi orang-orang ini memang sengaja duduk di gerbang indah, di pintu masuk bait Allah. Karena orang yang mau beribadah di bait Allah pasti membawa juga persembahan, maka mungkin harapannya ia juga diberikan bagian uang, karena mereka atau orang-orang yang mau beribadah itu tentu memiliki niat baik, maka harapannya mereka juga punya niat baik berbagi dengan mereka yang meminta-minta itu. Nah, yang diminta apa, Bapak, Ibu, Saudara? Mereka meminta kepada Rasul Petrus dan juga Yohanes sedekah. Meskipun keadaan diri mereka sebagai orang yang lumpuh. Nah, Rasul Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi motivasi orang-orang tadi adalah minta sedekah, minta uang. Padahal kebutuhannya mungkin pada saat itu adalah pemulihan dalam hidupnya. Nah, ternyata Tuhan Allah melalui Rasul Petrus memberikan apa yang dibutuhkan daripada apa yang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itulah, Ibu, Bapak, dan Saudara, dalam kehidupan kita juga sama. Coba kita renungkan. Apa sih harapan dan motivasi kita di dalam mengikuti Tuhan? Jangan-jangan harapan dan motivasi itu bukanlah harapan yang murni, motivasi yang murni di
dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Apa yang kita mintakan itu keinginan-keinginan kedagingan kita, daripada memang hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Dan nyatanya kehendak Tuhan Allah dinyatakan melalui bacaan firman ini. Orang yang lumpuh tadi disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus dan berjalan. Bahkan mereka juga bisa berjalan kian kemari, melompat-lompat sambil memuji Allah. Itulah jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak memberikan apa yang dibutuhkan daripada apa yang diinginkan oleh manusia. Tuhan Allah sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Sudah mengetahui bagaimana kehidupan kita jalani ke depannya. Nah, oleh karena itulah, marilah kita tidak salah di dalam memiliki motivasi, harapan, dan juga keinginan di dalam mengikut Tuhan. Kita dimurnikan, bukan emas dan perak yang kita cari, tetapi Kristus, Sang Penebus, Kristus yang senantiasa menolong, menyertai, menyembuhkan, dan memulihkan kita. Itulah yang diberikan bagi hidup manusia. Kiranya firman ini sungguh meneguhkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Allah, memuji memuliakan namanya, dan senantiasa bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai hidup kami. Di hari-hari, di pekan ini yang sudah kami lalui, Tuhan terus beserta kami. Terlebih di pagi hari ini, Engkau berkenan membangunkan kami, memberikan kami kesempatan dan kehidupan yang baru. Dan kami juga sudah mendengarkan perenungan firman. Biarlah ya Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menyatakan dalam kehidupan kami, terus setia mengikut Tuhan, menyatakan kehendak-Mu. Biarlah kami dimurnikan setiap harapan, motivasi, dan impian kami di dalam mengikut Tuhan dan juga di dalam kami melayani Tuhan dan sesama. Ya Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan yang kami jalani secara khusus di akhir pekan ini. Biarlah cinta kasih-Mu terus dinyatakan dalam keluarga, pekerjaan, studi pendidikan, dan pelayanan kami. Sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang nyata menyatakan kehendak dan kasih Tuhan, menghadirkan kasih dan damai sejahtera. Inilah ya Tuhan kehidupan kami. Seutuhnya kami serahkan untuk Engkau pakai, menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, biarlah senantiasa menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Kami sadarkan banyak salah dan dosa kami dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah kami juga mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah saat teduh di penghujung pekan ini. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga maupun Bapak Ibu yang bekerja, adik-adik yang sekolah. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.